فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ar-Rawd Al-Murdi' fi babi al-bay'. لا يسمى كتاب البيع في كتاب البيع Fi kitabil bay'. كتاب البيع أحسنت. Wa qala rahimahullah jaizun bil ijma'i li qawlihi ta'ala wa ahallallahu al-bay'. طيب يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى كتاب البيع. Kitab jual beli, ya, kitab jual beli. Jual beli itu merupakan sesuatu yang tiap hari mungkin kita lakukan. Sehingga sebenarnya fikih dan memahami fikih jual beli itu kepentingan yang besar loh untuk kaum muslimin pada umumnya. Sehingga kita tidak terjelembab ke dalam akad-akad yang diharamkan dan juga kita ngerti hukum-hukum fikih untuk muamalah kita. Ya, maka di sini sangat dibutuhkan. Dan pembahasan kitabul bai' seperti ini ya tentu untuk level kampung ya, karena wahana ini kita anggap kampung ya, enggak sampai jalan-jalan di kota-kota, enggak. Ya ini termasuk hal yang sebenarnya menakjubkan ya. Tapi setiap dari kita pasti berakad di tiap harinya ya. Karena sekarang zaman modern itu akad itu udah daily life. Ya. Kita masing-masing juga melihat di marketplace. Kita mengetahui bagaimana caranya jual beli di marketplace atau minimal caranya beli akad ini, akad itu, asuransi ini, asuransi itu dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal. Terlalu banyak bahkan. Sampai kalau misalnya kita mempelajari kitabul bai', kitab jual beli dalam fikih, kita akan banyak tercengang. Ternyata permasalahan tentang jual beli itu begitu banyak, kadang kompleks dan ternyata menyentuh di seluruh kehidupan kita, di keseharian kita. Sehingga insyaallah ini sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menuntut ilmu fikih, mengetahui hukum-hukumnya. Kitabul bai' jaizun bil ijma', yaitu boleh secara kesepakatan para ulama. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala wa ahallallahu al-bai'. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Di sini Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah, beliau langsung menembak hukum dan menyebutkan langsung dengan ijma', kesepakatan hukum, kesepakatan ulama. Dalam ilmu ushul fiqh, dalil-dalil yang disepakati untuk bisa dipakai ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas. Ya, itu yang muttafaq alaih. Adapun dalil mukhtalaf fih itu banyak sekali. Istishab, maslahah mursalah dan seterusnya itu beda lagi. Syar'u man qablana, kemudian amalu ahli Madinah dan seterusnya. Tapi yang 4 ini semua ulama mazhab itu sepakat bahwasanya Quran bisa dijadikan dalil. Hadis bisa dijadikan dalil. Ijma' yaitu kesepakatan ulama bisa jadi dalil. Qiyas, logika ya, bisa dijadikan dalil. Tentu kalau dari segi validitas wahyu tentu Al-Qur'an paling kuat.
dan kemudian dan juga sunnah. Ya, sebelum ijma' dan qiyas. Ya, tapi dari segi kepastian, dari segi maksudnya pastian di sini adalah bahwasanya ini sudah secara ringkas memastikan hukum seperti ijma' itu yang paling kuat, karena tidak ada ijma' melainkan pasti ada mustanad dan dasarnya dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Dan di sini kenapa ulama kadang-kadang mereka langsung aja menembak hukum ini adalah boleh secara ijma', hukum itu adalah haram secara ijma' ulama. Ya, maka para ulama mengatakan di sini ada beberapa kemungkinan. Imma karena ikhtisar, imma karena ikhtisar, imma karena adamu huduril ilm atau adamu istihdaril adillah. Ya, pertama bisa jadi karena ikhtisar. Yang kedua bisa jadi karena ikhtisar, dan yang ketiga bisa jadi karena adamu istihdar al-adillah fi dzihn. Kalau yang pertama karena ikhtisar, karena ingin pemendekan, dipotong aja. Dipotong. Ya. Dipotong, yaitu ya udah diringkas aja. Karena kalau misalnya dalil Al-Qur'an ini, dalil As-Sunnah gini, ijma'. Dalil Al-Qur'an bisa panjang, dalil Sunnah bisa panjang. Namun kondisi kitab yang ringkas itu hanya memendekkan, maka cukup udah dari ijma', ikhtisar. Dipendekin aja. Bahwasanya ini halal secara ijma', itu udah jadi dalil itu. Karena ijma' ulama dalil yang sah. Nah, kemudian bisa juga karena ikhtisar, ingin meringkas. Karena penulis merasa bahwasanya ketika dikatakan ini halal secara ijma', ini sudah meringkas apa yang di Al-Qur'an dan di As-Sunnah. Makanya ikhtisar terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atau mungkin yang ketiga, dan ini tidak terjadi pada beliau insyaallah, adamu istihdar ad-dalil fi dzihn, yaitu mungkin lupa atau tidak hafal, makanya enggak disebutin gitu loh. Maka udah sebutin ijma' aja lah. Dalilnya saya tidak hafal misalnya. Maka ini tidak ada istihdar ad-dalil fi dzihn. Ya begitu. Nah, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahallallahu al-bay'. Surat Al-Baqarah 275. Allah Ta'ala menghalalkan al-bay'. Allah Ta'ala menghalalkan al-bay', yaitu jual beli. Dan di ayat terus, di kalimat terusannya, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini ada taghayyur antara bai' dengan riba. Makanya para ulama mengatakan jual beli itu beda dengan riba. Riba bukan termasuk jual beli, itu yang sahih. Segala akad riba dalam syariat itu tidak disebut sebagai bai', tidak disebut sebagai jual beli. Adapun kalau dikaitkan jual beli dengan riba, karena memang ada kaitan, ada kedekatan maksud, yaitu untuk mendapatkan sesuatu dengan menukar ada. Tetapi secara syar'i riba dengan jual beli itu tidak sama. Riba dengan jual beli itu tidak sama. Jual beli itu halal, wa halallahu al-bay'. Riba itu haram, wa harrama riba. Ketika Allah Ta'ala membedakan hukum keduanya dengan dua lafal berbeda, maka ini menunjukkan bahwasanya jual beli adalah jual beli, riba adalah riba. Maka riba itu seperti ada bidang tersendiri. Ya. Adapun jual beli ini ada yang halal, ada yang haram. Tapi ketika jual beli itu adalah riba, maka tidak secara syar'i tidak sah disebut sebagai jual beli. Tidak disebut sebagai jual beli. Ya. Sekarang misalnya ada bay'ut taqsid namanya. Apa bay'ut taqsid? Bay'ut taqsid adalah tunai lebih murah daripada kredit. Itu boleh ketika apa? Ketika di majelis akad keduanya itu jelas dan pilihan dari konsumen jelas mau pakai tunai atau mau pakai kredit. Kalau enggak jelas, maka ini gharar, enggak jelas, enggak jadi akad ini. Misal ana jual mobil, antum beli, ya. Antum beli dari ana. Ana bilang, "Akhi, antum kalau mau beli mobil ini dari ana, ini mobilnya muayyan ya, jelas mobilnya ada di ana. Ini harganya kalau antum beli tunai, maka ana jual buat antum 150 juta. Tapi kalau misalnya antum mau kredit, ya, maka antum cicil DP-nya sekian,
per bulan sekian, kalau ditotalin itu 200 juta. Tentu kredit lebih mahal, tunai ya lebih murah secara nominal. Anak tuh gitu. Sob type, antum mau yang mana? Antum bilang kemudian, Ustaz anak karena uang anak lagi kurang nih, anak pilih kredit aja dah. Oke, siap, kredit deal. Deal ini jual beli. Jual beli. Type. Tapi ketika anak katakan, oh karena antum kredit ya, berarti DP mana sok sini? 50 juta dulu DP. Berarti kan antum masih hutang setelah DP 150 juta lagi. Dan itu antum harus bayar 1 juta per bulan selama berapa bulan, Pak? 15 bulan, betul nggak? 15 bulan, setiap bulan bayar 1 juta, ya kan? Gitu kan? Nah, nanti ada denda keterlambatan. Paham nggak? Ada denda keterlambatan. Taib, ini riba bukan? Riba. Taib, ini jadi jual beli nggak dalam syariat? Udah nggak jadi jual beli disebutnya. Ini jadinya riba. Ya begitu. Ini jadinya riba. Taib, antum setuju? Antum setuju? Mobil itu haram nggak? Nggak, mobil itu nggak haram. Yang haram apa? Klausul persetujuan antum atas klausul ribawi itu. Itu yang harus diperhatikan itu. Bukan berarti antum harus jual mobil antum, enggak harus jual. Tapi antum harus berlepas diri dari riba ini gitu. Ya. Taib. Jadi wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Taib. Kemudian fadhal wa huwa Assalamualaikum alaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa fil lughah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Qala Ibnu Hubairah ma'khudun minal ba' li'anna kulla wahidin minal mutabayi'aini yamuddu ba'ahu lil akhdhi wal i'dha'. Baik, ahsan. Wa huwa yaitu al-bai' jual beli fil lughah di secara bahasa jual beli adalah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Jual beli secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Itu jual beli. Ya, emang jual beli seperti itu. Ada yang diambil, ada yang dikasih. Nah gitu. Maka berkata Ibnu Hubairah salah satu ulama mazhab Hanbali dan beliau ulama fiqih juga ya. Ma'khudh kata Ibnu Hubairah ma'khudhun minal ba'. Bai' jual beli itu terambil dari ba'. Ba' itu depak kalau bahasa kita sekarang depak. Apa itu depak? Ini sedepak tuh ini sedepak nih. Ini satu depak. Ya. Ya. Nah, ini depak nih. Antum ketika kayak gini ini namanya mendepak, ya. Ini depak. Li'anna kulla wahidin minal mutabayi'aini yamuddu ba'ahu lil akhdhi wal i'ta'. Karena setiap dari penjual dan pembeli itu yamuddu ba'ahu, mereka membentangkan depaknya. Ya. Baik untuk ngambil atau untuk ngasih. Gitu. Maka dari kata itu bai' itu dari kata ba', ini ba' namanya. Ini kan zira'. Nah, biasanya untuk mengukur zira' kita pakai ba', pakai depak gitu. Nah, ini depak ya. Biasanya ini ke sini sama ini ke sini itu deketan gitu loh. Ya, maka itu bai'. Ya. Baik. Dan bai' ini secara bahasa kita menuju ke secara syar'i. Fadhal. Assalamualaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa syar'an mubadalatu malin walau fi dhimmah biqaulin aw mu'atatin. Baik. Secara syara' atau kita lihat dulu coba definisi dalam zat al-mustaqni di ini sampai mubahah dibaca. Wa huwa ada enggak? Bisa enggak? Berkesan. Bisa dibaca enggak? Versi zat al-mustaqni matannya. Bukan Ustaz. Kalau enggak anak yang baca. Wujud? Nyari dulu. Baik, anak baca. Jadi bai' jual beli secara syar'i kalau dalam zat al-mustaqni' mubadalatu malin walau fi dhimmati aw manfa'atin mubahatin 'ala at-ta'bidi ghairi riban wa qard. Di sini jual beli adalah saling bertukar harta
walaupun dalam tanggungan, atau saling bertukar manfaat yang diperbolehkan dengan maksud selamanya, tanpa riba dan hutang, ya, tanpa riba dan hutang. Nah, di sini ini memang agak ribet juga ya. Tapi di sini lihat, ngutangin orang jual beli enggak? Ya bukan jual beli, karena maksud dari al-qard, maksud dari ngutangin itu adalah irfaq, yaitu rifq. Kita melembutkan hati untuk orang, kita beri hutang gitu loh. Makanya dalam hutang enggak boleh ada bisnis. Enggak boleh ada sisi bisnis dalam hutang. Bahkan kalau misalnya kita ngutangin orang, ya, kita kasih dia hutang 50 juta misalnya, kemudian kita persyaratkan agar tiap hari diantar anak kita ke sekolahan. Ini enggak boleh. Ini berarti mencari manfaat dari menghutangi. Ini enggak boleh, haram. Dan ini riba gitu loh. Maka ini bukan merupakan jual beli yang disebutkan oleh syariat. Tidak sah sebagai jual beli. Ini haram. Dan riba juga bukan jual beli, sebutkan sini. Nah, pergantian atau pertukaran harta atau pertukaran manfaat. Jadi komoditi yang bisa dijadikan sebagai media jual beli atau objek jual beli, bisa harta, bisa manfaat. Bisa harta, bisa manfaat. Ana jual ke antum buku ini kan menjual harta. Ana menjual antum jasa garap sawah. Apakah ini harta? Bukan, ini manfaat. Paham enggak sini? Misal antara blok apa Pak? Blok kita, blok apa nih? Blok S. Blok T1 sama blok T2 gitu. Belakangnya blok T2 Pak ya? Itu kan antara blok T1 sama blok T2 dikali itu kan tadi ada pintu. Ya kan? Sekarang udah disekat kan ya? Betul enggak Pak? Blok T itu, blok T1 namanya. T1 sama T2 ya? T2 atau T3 ya? Ini kan belakangan nih rumah nih. Kan di dekat kali itu kan ada sekat. Yang dulunya kan sebenarnya bisa lewat situ. Misal, kalau dibuka lowong jalan itu sekat tapi ada kunci. Ya. Nah, yang boleh buka kunci itu bolak-balik lewat situ hanyalah member, misalnya. Hanyalah member. Dan itu bayar ke Pak RT masing-masing. Sewalah per bulan berapa misalnya. Boleh lewat situ. Adapun yang enggak bayar maka dia harus muter. Baik, ini yang dijual apa? Benda atau manfaat? Harta atau manfaat? Manfaat. Apakah ini jual beli? Ini jual beli. Gor yang wahana ini misalnya, ya, antum sewa nih, antum menyewa gor ini. Sejam misalnya untuk main bulu tangkis di sana berapa puluh ribu misalnya atau berapa ratus ribu misalnya. Yang dibeli apa? Apakah gornya atau manfaatnya? Manfaatnya. Maka jual beli itu adalah pertukaran harta atau manfaat. Gitu. Dua itu aja. Iya. Ya. Kayak gini misalnya ini kameramen Ana gaji mereka. Ini Ana gaji pakai apa? Pakai harta enggak? Selama ini Ana gaji pakai duit apa pakai? Pakai harta. Berarti mal. Nah, antum pakai jasa manfaat. Maka menukar harta dengan manfaat. Gitu. Bisa juga menukar manfaat dengan manfaat, bisa juga. Misal antum liput, berarti manfaat kan? Nah, ana akan memberikan antum manfaat juga, yaitu ana ajarkan antum ilmu. Maka manfaat dijual dengan manfaat. Begitu. Tapi umumnya jual beli biasanya umumnya dikenal adalah harta dengan harta. Beli ciki dengan uang. Kan harta dengan harta. Gitu loh. Bisa juga harta dengan manfaat, bisa juga ya. Atau manfaat dengan harta, bisa juga dari dua pihak. Atau manfaat dengan manfaat juga, gitu ya. Dari semua itu bisa. Maka dua hal di sini jual beli komoditinya, imma komoditinya adalah mal, imma komoditinya adalah manfaat. Ya, komoditinya bisa harta, bisa juga manfaat. Jadi dua hal yang berbeda. Harta itu beda dengan manfaat, dan ini akan
nanti akan kita sebutkan apa itu harta secara syar'i. Harta secara syar'i itu juga ada definisinya, enggak sembarangan, ya. Taib, fadhal. Wal mal. Assalamualaikum. Wa qala rahimahullah wal mal. Oh, afwan. Sebelumnya tolong diulang wa syar'an mubadalatu malin walau fi dhimmah biqaulin aw mu'atatin. Taib, afwan. Di situ dulu. Jadi secara syar'i jual beli adalah mubadalatu malin. Saling bertukarnya harta misalnya. Walau fi dhimmah, walaupun dalam tanggungan. Dan tanggungan tuh kayak gini loh. Misalnya akhi ana mau beli entok. Bisa enggak ana pesan sama antum, ya. Berapa kira-kira? Ana pengen pakai akad salam ini, ana bayar dulu, ana pengen tolong carikan entok yang harga 200.000 per ekor. Ya. Antum carikan. Nah, harta ini udah sedia nih. Set ana kasih antum. Nah, kemudian antum tugasnya apa sekarang? Cariin entok. Berarti entok itu harus ada dalam tanggungan antum. Ya. Harus ada tanggungan antum. Fi dhimmah, dalam tanggungan antum. Ya gitu. Maka ini yang disebut fi dhimmah. Walaupun harta tersebut masih dalam tanggungan, belum terwujud tapi terpesan. Iya, itu fi dhimmah. Harus dalam tanggungan antum, anu udah bayar nih. Dalam akad istisna juga gitu. Akad istisna yaitu minta dibuatin oleh produsen. Misal antum ke warkop. Ya. Ke warkop antum mesen mie ayam mie apa warkop? Mie goreng, mie rebus soto ayam misalnya. Indomie kan. Bang, mie rebus soto ayam dong. Gitu kan? Nah, kemudian dia bikinin enggak? Dia bikinin. Antum pesan, walaupun enggak, kalau yang ini istisna enggak harus bayar duluan, enggak harus. Itu sudah menjadi syar'i dan juga urf. Maka kemudian antum minta itu dong. Mie rebus soto Indomie gitu kan. Akhirnya dia bikin, sedang membikin gitu kan. Nah, sekarang antum sudah bayar belum? Dia masih dalam tanggungan dia, karena ana pesan, tanggungan. Dia nanggung apa? Yaitu pembuatan mie tersebut. Ana nanti menanggung apa? Duitnya. Secara uruf kan kita ma'ruf, bayar pakai harta, bukan bayar pakai jasa. Ya enggak? Nanti setelah habis makan, udah tahap, udah enak, kemudian ditagih, malah kita bayarnya pakai jasa. Ya, saya nggak bisa bayar pakai duit nih, afwan nih, saya bayar pakai ngepel lantai dah ya. Ini nggak boleh karena urufnya nggak berlaku seperti itu. Ya, maka antum nggak boleh seperti itu ya. Tapi kalau anda bayar misalnya berapa, 15.000 atau 10.000, nggak tahu, beda-beda mungkin ya harganya 10.000 sama telur gitu kan. Maka ini khalas, ini jual beli, terjadilah jual beli. Terjadi jual beli. Ya. Biqaulin, dengan perkataan, au mu'atatin, atau tanpa perkataan. Jadi jual beli dalam mazhab Hanbali bisa dengan sighah qauliyah, bisa juga tanpa sighah, tanpa lisan. Dengan sighah qauliyah yaitu dengan perkataan. Perkataan ini baik dengan lisan maupun dengan tulisan perkataan. Ya, tulisan pun baik dengan cari kita tulis sendiri atau dengan tombol-tombol yang kita itu sudah maklum ini orang juga memahami gitu loh. Maka coba di sini biqaulin, perkataan misalnya, "Bang, beli ciki, Bang." Oke, berapa, Bang? 5.000. Nah, selesai. Atau dengan kalimat, "Ini saya beli ya. Ini saya jual ya." Nah, gitu bisa. Oke, kayak di kasir Indomaret misalnya, ya total sekian, Pak, gitu. 75.000, Pak, totalnya, Pak. Oke, anak kasih uang 100.000, ya. Terus kata kasirnya, "Uangnya 100.000, Pak ya, kembalinya 25.000 ya." Antum bilang iya. Ini namanya qaul, perkataan, jual beli, sah. Ini yang paling kuat. Ada juga versi mu'atat. Dalam mazhab Syafi'i, jual beli versi mu'atat tidak sah. Mu'atat itu apa? Jual beli tanpa ucapan, tanpa sighah, tanpa format ucapan. Maka tidak sah dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi ya orang-orang tentu enggak pakai ini ya. Kalau pakai mazhab ini, wah, kita mungkin banyak yang enggak sah jual belinya. Tapi alhamdulillah dalam mazhab Hanbali dibolehkan dan sah. Sah. Ya. Kayak gimana jual beli mu'atat? Coba antum misalnya pergi ke tukang sayur. Ya. Tertulis tukang sayur, tukang buah. Ya kan? Nah, terus antum mau beli pir. Sekilo kira-kira misal anda enggak lupa, 25.000 misal saja. Beli pir.
Antum tumpuk-tumpuk pir di plastik ya. Taruh plek. Oh, harganya 45.000, 2 kilo setengah kita 2 kiloan. Enggak ngomong, pedagangnya aja enggak ngomong. Ya, bahkan pedagangnya mungkin lagi nelpon. Ya, antum kasih 50.000, dia kembaliin 5.000, antum bawa. Enggak ngomong sama sekali. Ini namanya bai' mu'atat. Ya, ini sah dalam mazhab Hanbali. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i enggak sah ini. Enggak jelas kan. Antum ngomong apa? Antum ngapain? Kan udah kayak maling aja ngambil gitu. Dia juga penjualnya juga diam aja. Ini namanya bai' mu'atat. Namun ketika antum mau naik motor, tiba-tiba terdengar suara periwitan. Ini yang paling bahasa kita sekarang mengesalkan. Suara prit gitu tiba-tiba diperitin kita. Artinya dia ya nyindir-nyindir lah supaya ngerogoh kocek 2.000 1.000 lah gitu. Ya. Taib. Terus kita ngerogoh kocek 2.000 kasih ke dia. Jual beli atau bukan ini? Bukan jual beli. Ini maksudnya apa? Bingung makanya. Pungli ini pungli. Kalau misalnya diharuskan baik secara lisan atau gerakan diharuskan kita bayar, maka ini pungli. Tapi kalau nggak diharuskan, tapi biasa kan mereka bakal membuat kita ngerasa nggak enak gitu supaya bayar gitu loh. Sebenarnya ini apa nih? 2.000 ini apa nih niatnya? Kalau antum 2.000 ini niatan adalah antum menyewa jasa dia menjaga ini nggak sah. Kenapa? Karena tidak ada agreement sebelumnya bahwasanya memang antum minta untuk dijaga. Sebenarnya nggak bisa itu, nggak sah sebagai ini. Makanya banyak dari tukang parkir itu sebenarnya nggak berkah hartanya, gitu loh. Tapi anggaplah ini sebagai apa? Hadiah, niatan sebagai hadiah untuk buat kolbu dia nggak panas, dah kasih aja lah 2.000. Ini bukan sebagai akad jual beli, ini sebagai hadiah, pemberian saja, bukan akad jual beli. Antum dapat pahala mudah-mudahan dari situ. Tapi kalau misalnya dia memang sengaja dan menekan antum, maka itu tidak boleh dan masuk pungutan liar. Hartanya bisa haram karena menekan. Begitu. Ini hal-hal yang kecil aja, ini ada loh. Ada hukumnya. Dan ini tadi bai' mu'atat. Kalau antum cuma nanya doang harganya berapa, beli ciki di warung misalnya, "Bang, berapa nih?" 5.000. Red. Kemudian pergi. Ini bai' mu'atat. Ya, dalam mazhab Syafi'i enggak sah, tapi dalam mazhab Hanbali ini dianggap sah. Ya begitu. Baik, lanjut fadhal. Assalamualaikum qala rahimahullah wal mal ainun mubahatun naf'i bila hajah atau manfaatun mubahah mutlaqa. Sebelumnya kita bahas ini dulu al-mal sebelum ke manfaat. Apa itu al-mal? Apa itu harta dalam Islam? Dalam fikih Hanbali terutama. Al-mal ainun mubahatul naf'i bila hajah. Harta beda sama manfaat. Ya. Harta beda sama manfaat. Harta itu ain. Ain yaitu dia berupa kebendaan. Dan disebut harta dalam syariat ketika manfaatnya itu mubah tanpa hajah. Apa maksudnya manfaatnya itu mubah tanpa hajah? Ya. Jadi harta itu harus berupa apa? Berupa ain. Ain di sini muayyan, yang tertentu, ditentukan gitu loh. Benda yang konkret tertentu, baik dia berupa nominal atau fisik. Dia bukan berupa manfaat, bukan. Tapi nominal atau fisik. Kalau nominal ya uang. Termasuk mal, uang virtual itu termasuk mal. Properti virtual itu termasuk mal. Ya, apalagi yang fisik. Ya, kebendaan itu termasuk mal. Dan disebutnya harta mal ini ketika manfaatnya itu memang boleh secara mutlak, bukan pas hajat saja. Ya, ada beberapa harta yang hanya boleh ketika hajat. Seperti apa? Seperti anjing pelacak, atau anjing penjaga, atau anjing kebun, atau anjing apa lagi? Satu lagi anjing said atau anjing pemburu. Anjing-anjing ini itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali memang ada hajat untuknya. Kalau enggak ada hajat haram kita punya anjing. Ya. Maka apakah memiliki anjing ini berarti memiliki harta? Yang sahih tidak. Anjing bukanlah harta.
Bagaimana kalau itu adalah anjing penjaga yang memang hajat kita untuk punya anjing penjaga? Kita katakan dia boleh mempunyai anjing penjaga, namun anjing penjaga ini tetap tidak dinilai sebagai harta secara syar'i. Konsekuensinya, kalau antum mau menjual anjing penjaga ini, maka tidak sah jual belinya karena antum tidak sedang menjual harta. Antum menjual barang yang najis dan juga tidak bermanfaat, tidak dianggap sebagai harta komoditi untuk jual beli. Begitu. Jadi jual beli anjing itu haram dan tidak sah. Tidak sah sebagai jual beli juga. Karena dia bukan harta yang disebut di sini. Ya, walaupun dia berupa ain, yaitu benda yang muayyan, tertentukan, konkret, kelihatan, bergerak, hidup gitu kan. Tetapi karena dia tidak manfaatnya tidak mubah, kecuali pas lagi hajat saja, maka tidak sah sebagai harta. Begitu. Ya, begitu juga dengan kulit bangkai. Kulit bangkai itu juga tidak disebut sebagai harta. Kenapa? Karena pemanfaatannya itu hanya mubah ketika memang dibutuhkan. Ya, kalau antum misal ada kulit bangkai yang disamak, kalau antum enggak butuh, ya enggak boleh antum punya itu. Karena itu pada asalnya apa? Pada asalnya dari najis gitu loh. Ya, maka tidak sah sebagai harta. Maka menjual kulit bangkai itu tidak sah. Ya, jadi itu mal, itulah harta. Itulah al-mal. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu harta. Nanti insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas manfaat. Bedanya mal dengan manfaat, ada bedanya. Kalau mal itu ain dia. Kalau manfaat enggak mesti ain. Ya, bukan ainnya, manfaat itu ada manfaatnya, jasanya, kebaikannya gitu loh. Tapi kalau misalnya mal itu dari hartanya, baik berupa nominal ataupun berupa kebendaan, baik virtual maupun konkret, maka itu semua adalah harta. Kalau antum punya tabungan 100 juta di rekening antum, maka ini harta antum. Maka ini harta antum. Dan kalau antum punya kartu ATM, kartunya, maka ini representatif terhadap harta antum. Iya. Sekarang apa hukumnya menjual kartu ATM? Kok diam? Antum punya kartu ATM, Anda jual buat antum. Foto. Tapi namanya kan nama antum, kata orang. Enggak apa-apa, udah nama Anda enggak apa-apa, tapi Anda jual. Sah enggak tuh? Tapi antum jangan ambil apa-apa di situ. Anda enggak ngasih tahu kode PIN-nya juga, antum yang dijual aja. Nih, 50.000. Mau enggak beli kartu ATM Anda? Hah? Habis ngasih kayak gitu, jual beli kartu ATM terus lapor polisi, ngelapor kalau misalnya kartu ATM saya dicuri oleh fulan misalnya. Apa hukumnya menjual kartu ATM? Kartu ATM menjual, bukan isinya. Maka jawabannya adalah apa? Enggak sah lah, karena enggak ada manfaatnya kartu ATM. Enggak ada apa manfaatnya kartu ATM dimiliki orang lain? Apakah bermanfaat buat antum? Putra. Bahkan jangankan jual, anak kasih antum kartu ATM, antum enggak tahu PIN-nya, udah gitu itu nama anak. Kira-kira jeblos penjara enggak? Iya nanti. Enggak ada manfaatnya, enggak sah jual beli. Baik. Sekarang misalnya ya ana jual apa yang ada dalam kartu ATM ini dari uang tabungan ana. Ana punya tabungan 100 juta di kartu ini. Antum boleh beli semua itu dengan harga cukup 200.000 aja, kasih ke ana sekarang. Apa hukumnya? Apakah ini jual beli? Enggak, ini riba. Ya enggak? Riba bukan? Iya, anda kasih nomor PIN-nya. Nomornya PIN-nya sini, antum fadol itu uang di dalamnya buat antum semua. Antum bayar 200.000 aja ke ana. Riba bukan? Hah? Antum bayar ke ana 200.000. Ana kasih kartu ATM dan kode PIN-nya. Antum fadol ambil aja, di situ ada 100 juta di tabungan ana. Ini riba bukan? Hah? Riba. Dari sisi apa? Pertama, ini jual beli uang dengan uang, ya enggak? Ya kan? Iya. Jual beli uang dengan uang. Kedua, tidak ada taqabud. Ini ya enggak ada, uangnya mana yang anak kasih ke antum? Antum ngasih ana 200.000. Ana ngasih antum bukan uang. Nah, berarti ini riba dong. Ya kan? Kan kalau misal jual beli emas dan perak atau uang dengan uang,
atau akad sorof misalnya, maka itu harus apa? Taqabud, yaitu saling tukeran di tempat langsung. Itu. Kayak misalnya antum punya uang 1000-an tapi ada 100 pieces. Ana ada uang 100.000. Ya. Nih, tukeran. Boleh. Ya. Dan itu akad itu. Sorf namanya. Makanya tuker uang di masjid enggak boleh. Paham enggak? Antum paham enggak sih yang kita omongin? Habis Jumatan, tromol dibuka. Ya. Terus ada ikhwan datang, "Akhi, ana tuker uang dong." Ada enggak? Berapa kayak gitu tapi dipecahin nih 100.000. Akhirnya yang hitung, ya udah nih, kasih 20 ribuan 5. Terjadi pertukaran mubadalatu malin bimal. Ya enggak? Paham enggak sih? Akad sorof, jual beli. Memang benefit nominal enggak ada, karena ini uang dengan uang enggak boleh ada benefit nominal. Kecuali uangnya beda beda jenis, umlahnya beda, kita rupiah, ringgit, nah itu baru bisa itu. Tapi ini kan sama-sama satunya, ya, di masjid. Ini jual beli, walaupun jual belinya sah, namun tidak boleh dilakukan di masjid. Jual belinya sah, yang haram adalah melakukannya di masjid, gitu. Karena masjid bukan untuk jual beli, gitu. Maka kalau misalnya ada mau kayak gitu, ya udah keluar sana, ya jangan di sini, jangan di masjid. Ya, itu mal dengan mal, baik dengan ucapan ataupun diem. Tetap nggak boleh. Itu tetap walaupun bai' mu'atat, nggak ngomong, sama-sama faham tapi nggak ngomong, tetap itu jual beli, akad sorof, tidak boleh di dalam masjid. Ya, seperti itu insyaallah taala. Ya, kita cukup insyaallah untuk tema ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada waktunya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.